Oke, mengenai konsep ATP Bapak Ibu. Kita akan mengulang mengenai CP. Tapi sebelum masuk CP, ya, sebelum masuk CP kita ulas mengenai tujuan nasional pendidikan yang diturunkan atau diterjemahkan menjadi profil pelajar Pancasila yang diturunkan kembali pada standar kompetensi lulusan. Diturunkan kembalilah pada CP mapel, akhirnya dikhususkanlah CP mapel PJOK gitu ya. Nah, kita sampai di CP ini disusun oleh pemerintah Bapak Ibu. Dalam mencapai CP itu harus ada jalan gitu. CP itu terminal Pulau Gebang. Ada terminal kecil lainnya yang harus kita lewati. Itulah namanya tujuan. Ya kan? Capaian pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini atau CP ini kita harus membuat tujuan pembelajaran, sehingga itulah dasar dalam pengembangan modul ajar, kurang lebih gitu. Oke, CP kemarin sudah kita bahas, tidak saya ulas kembali secara panjang. CP apa? Ya, CP itu fase-fase. Oke, CP apa? KIKD. Oke, CP apa? Cara akhir dari tujuan pembelajaran. Oke, semua. Ya, kita berada pada fase E saat ini yang akan kita lakukan. Kemudian merujuk pada alur pembelajaran. Ini definisinya. Apa alur pembelajaran? Rangkaian tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran yang dibuat secara sistematis. Oke. Oke, semuanya benar. Gitu ya. Oke, ini mengenai CP. Ini konsep yang harus kita pahami di awal Bapak Ibu ya. Nah, ini konsep awal. Bapak Ibu tadi berdiskusi dengan baik, sudah dengan gamblang. Saya hanya sekedar menguatkan saja apa yang menjadi agenda kita pada hari ini. Ya, apakah ini Bapak Ibu cukup pahami? Tadi Pak Mumu sudah membahas juga di bornya ya. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran yang harus tertuang di dalam penyusunan kalimat itu ada 3. Yang pertama kompetensi, kedua konten, yang ketiga variasi. Ini kalau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum SMK. Kalau kemarin di K13 kita menggunakan A, B, C, D gitu ya. Audience, behavior, condition, degree. Ya sama gitu. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu, sama. Kompetensi apa? Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Contoh, peserta didik mampu menyajikan, peserta didik mampu mempraktekkan, peserta didik mampu menerapkan. Itu salah satu contohnya. Konten ini materi apa yang ingin kita ajarkan. Peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar bola voli, berarti gerak dasar bola voli gitu ya. Ya, ini konten materinya. Variasi ini keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Nah, itu salah satunya yang komplit gitu kan. Ada keterampilan berpikirnya hot karena dia harus merancang gitu ya. Itu termasuk dalam tujuan pembelajaran. Kita mulai masuk pada alur. Ini alur Bapak Ibu. Alur itu rangkaian tujuan pembelajaran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa ini 1, 2, 3, 4? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Dicontohkan pada yang Bapak lihat ini, Bapak Ibu lihat ini berada di fase E. Fase A. Fase A. Karena fase A pada umumnya kelas 1 dan kelas 2. Jadi apabila dia berada di kelas 1, pada akhir yang diharapkan adalah fase akhir kelas 2 gitu kan. Jadi di kelas 1 ditulislah 1.1.
1.2 dan seterusnya hingga berakhirnya di kelas 1. Namun materi tersebut bisa dilanjutkan di kelas 2 karena belum berada pada titik akhir fase, belum mencapai apa yang namanya CP pada fase A gitu. Ya, sampai di sana bisa dipahami ya? Siapa? Oke, itu kenapa ini tulisannya 11 dan ini 21. Iya, kalau kita di fase E berarti ya 11, 12, 13 dan seterusnya. 10 ya, maaf. Kalau fase D lebih banyak berarti ya Pak ya? D 3 ya, tahun soalnya. lebih banyak. 3 tahun, jelas lebih banyak. Tergantung dengan ARL ya Bapak Ibu, kemampuan berpikir dari kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Kalau kemampuan yang dimiliki dari peserta didik itu sudah sampai pada akhir kompetensi yang diharapkan pada materi atau materi bola voli misalnya, ya udah selesai gitu, tinggal lanjut yang lain. Nanti dijabarkan di kelas 3-nya sudah komplit pada yang SMP. SMP memang butuh 3 tahun gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa yang fase A sampai C gitu ya, 2 tahun, fase D 3 tahun, fase E kita cuma 1 tahun gitu ya, di fase F kembali 2 tahun. Saya belum bisa menganalisis kenapa demikian. Mungkin taksonomi dari Anderson atau Bloom lah yang bisa menyampaikan itu ya kan. Jadi ya, terlalu berat kan ya. Iya gitu. Kita pokoknya fokus di ini aja deh. Ini sampai di sini ada yang ingin tanyakan sebelum kita melanjutkan? Cukup. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh ini diambil menggunakan contoh ini adalah contoh matematika ya. Yang diambil saya tidak tahu domain atau elemen apa yang diambil untuk matematika. Tapi saya coba kita lihat di CP kita ya. Ini kalau mampu. Mudah-mudahan. Coba kita lihat yang ini. Ini mampu menyatakan. Berarti kalau menyatakan ini apa? Praktek ya. Keterampilan ya. Menyetak elemennya keterampilan keterampilan ya. Gitu. Oke ya, gitu. Kemudian ini yang menerapkan juga gitu ya. Menerapkan keterampilan abstrak gitu. Nyatakan ini baru pengetahuan ya, menjelaskan gini ya. Yeah. Ini baru menjelaskan. Ini sudah penggabungan dari semua, dan ini yang termasuk dalam kita Bapak Ibu, pemanfaatan gerak kalau di kita gitu. Kalau matematika saya nggak tahu. Pemanfaatan gerak ya, siswa mampu memodelkan permasalahan di kehidupan nyata. Nah, ini masuk di pemanfaatan gerak. Harusnya kalau kita ada yang namanya internalisasi nilai gitu ya, di sini kan disambung gitu ya, dengan tanggung jawab. Iya ya, kalau ada pada elemen kita yang keempat, mohon maaf Bapak Ibu yang baru mengikuti, mungkin agak kebingungan. Kalau yang kemarin udah mengikuti, mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Ini penggabungan dari seluruh elemen. Saya anggap seperti itu ya. Di sini saya anggap, di sini keterampilannya, di sini ada pengetahuannya. Kemudian yang ketiga itu kemarin pemanfaatan geraknya ini ya, memodelkan permasalahan kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir itu adalah pengembangan karakter dan juga internalisasi nilai ya. Nah, di sini perlu ditambahkan harusnya dengan tanggung jawab gitu, ataupun berkelompok. Nah, ini adalah alur tujuan pembelajaran. Namun ini terasa berat apabila Bapak Ibu rangkai secara langsung seperti ini. Cara memudahkannya,
Sebelum saya memudahkan, saya kembali lagi ke konsep tadi ditanyakan oleh Pak Haris loh, nggak salah ya. Saya stop dulu yang ini. Saya tampilkan satu lagi mengenai kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan loh, Pak Ibu. Berkaitan dengan ini terpaksa nanti pada tugas yang kedua pada asesmen diagnostik menampilkan salah satu kelompok aja, satu langsung sebagai contoh, langsung kita analisis gitu ya. Ini prosedur Pak Aris dalam menentukan kemampuan atau mampu tidaknya peserta didik. Lihat dulu prosedur penyusunan ATP gitu. ATP di bawah CP ya, ATP di bawah CP. Breakdownnya dari CP itu ATP. Yang pertama, lakukan dulu analisis CP yang memuat pengetahuan keterampilan sikap. Oke, CP kita sudah ambil pada fase E. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase. Pada kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai untuk mencapai akhir fase. Saya terlalu banyak ini kalau bila mengulang di CP PJOK ya. Gimana? Sebentar supaya sederhana gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti saya coba buka di CP PJOK. Yang ketiga, lakukan analisis elemen. Oke, sudah benar ya tadi ya. Sudah elemen dari profil pelajar Pancasila. Kita fokus pada kemandirian dan bergotong royong. Ini saja sudah cukup bagi kita ya. Yang lain biar dikeroyok oleh mapel-mapel yang lain. Yang keempat itu mengidentifikasi kompetensi dan rumusan tujuan pembelajaran, mempertimbangkan kompetensi yang ingin dicapai, pemahaman bermakna yang dipahami, dan variasi berpikir. Ya, kembali pada kompetensi, konten, dan juga variasi. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear. Oke, nanti kita perlahan bagaimana cara menyusunnya. Dan urutkan dari hari ke hari. Nomor 6, tentukan lingkup materi. Materi apa yang ingin kita ajarkan. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran untuk mencapai JP. Oke, sampai di sini ini bukan 5, saya buka dulu untuk CP. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu. Saya tidak akan mengulang kembali dari atas. Kita masuk pada bagaimana cara menyusun ATP gitu ya. Oke, dalam PJOK gitu, ada 4 elemen yang harus menjadi satu kesatuan untuk mencapai CP. Keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter, dan internalisasi nilai-nilai. Bapak Ibu dalam menyusun tujuan, Bapak tetapkan dulu ini mengenai keterampilannya ya. Berarti kalau pola gerak dasarnya dulu. Baru kemudian ini kalau gerak dasar ini saya contohkan footwork gitu ya. Kemudian bentuk pelatihan ataupun permainan-permainan sebelumnya gitu. Sebelum masuk pada pengembangan. Nah, saya akan ulang kembali bahwa kita tidak lagi mengenal apa yang namanya permainan bola besar dan bola kecil, Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu nanti dalam menerapkannya untuk permainan itu, gitu ya. Apabila menggunakan bola seperti sepak bola gitu, itu adalah permainan invasi karena menyerang ke daerah lawan.
Kemudian apalagi yang menyerang ke daerah lawan gitu. Bola tangan. Apalagi bola basket, hoki, dan lain-lain. Kemudian ada juga bulu tangkis gitu, yang menggunakan shuttlecock. Nah, kita mulai beralih tidak lagi menyampaikan itu bola kecil. Kita menyampaikannya permainan net, permainan menggunakan net. Bisa bola voli, badminton, tenis meja, semua yang menggunakan net itu sudah masuk pada permainan net. Kemudian seperti ada lagi permainan football gitu ya, permainan lapangan. Kembali ke ini Bapak Ibu, untuk keterampilan gerak Bapak Ibu buat dulu apa ya? Kalau kita dulu indikator gitu, indikator pencapaian kompetensi. Contoh saya akan buat di sini peserta didik mempraktekkan passing bawah, passing atas bola voli gitu. Oke, ini satu. Kemudian pengetahuan geraknya Bapak buat juga di sini. Berarti Bapak buat di sini kalau passing bawah, passing atas gitu. Ingin membuat dari C berapa? Karena kaitannya dengan KKO. Gitu. Ini juga sama kaitannya dengan KKO. Bapak Ibu harus menguasai apa yang menjadi kata kerja operasional. Di pengetahuan kata taksonomi Bloom gitu ya. Itu di pengetahuan mulai C1 sampai C6. Mengukur kemampuan tidak bisa kita langsung pada evaluasi kalau itu berada di C5 gitu. C5 apa C6? C5. C5 ya Pak Aris ya. Jadi Bapak harus buat mulai dari misalnya tahu dulu. Berarti tahu itu C1 boleh. C2 paham. C3 menerapkan, memahami gitu ya. C4 menganalisis yang harusnya berada di SMP. Barulah C5. Jadi kalau kemampuan itu disusun sedemikian rupa, Bapak Ibu buat, harapannya dalam proses anak akan tidak secepat saya dan Pak Cepi. Pak Cepi bisa dengan cepat menangkap, sedangkan saya lambat. Saya harus berada di mana, itu telah Bapak Ibu susun melalui tujuan pembelajaran. Oke, pengetahuan, kemudian pemanfaatan gerak. Apa kaitannya aktivitas passing bawah, passing atas terhadap kebugaran? Bapak Ibu tuliskan dalam pemanfaatan geraknya. Latihan passing bawah, passing atas, latihan permainan bola voli gitu ya. Itu meningkatkan daya tahan, meningkatkan apa lagi? Kekuatan, meningkatkan apa yang berkaitan dengan geraknya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak tuliskan juga mengenai ini pengembangan karakter dan internalisasi gerak. Apa yang muncul dalam permainan ini? Tanggung jawab. Permainan bola voli, gitu ya. Permainan bola voli itu, maaf ini banyak sekali masuk ini. Tanggung jawab ada dalam permainan bola voli. Kemudian semuanya Bapak masukkan. Nah, apakah ini nanti terpisah seperti ini, Bapak Ibu? Setelah Bapak susun seperti ini, ini cara slow-nya ya, cara lambatnya gitu. Apa yang Bapak tulis di sini nanti Bapak rangkaikan dalam satu kalimat. Contoh di sini, misal tadi saya mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan passing ball. Setelah siswa berdiskusi dan juga berkelompok mendiskusikan tentang permainan bola voli, peserta passing bawah,
mempraktikkan passing bawah, mengetahui passing, mempraktikkan dan mengetahui misalnya. Bapak gabungkan jadi satu gitu, termasuk ini juga. Yang kemanfaatannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kemudian dengan rasa tanggung jawab, dengan berkelompok. Nah, begitu cara Bapak Ibu mengaitkannya. Oke, saya tanyakan dulu sampai di situ. Kalau saya menjelaskannya secara jelimet, ada yang ingin dipertanyakan silahkan. Apakah saya terlalu jelimet cara menjelaskannya? Bingung juga saya gimana menjelaskannya. Kalau contohnya belum saya buat. Mohon maaf, contohnya saya belum bisa buat karena jadwal saya padat sekali dari kelas 1, 2, dan 3 sampai yang ke Bapak ini. Saya belum bisa membreakdownkannya ini. Namun kira-kira terjemahan dari yang mereka berikan kepada saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini membuat dulu satu persatu gitu ya. Keterampilan geraknya apa, pengetahuannya apa. Ini hubungannya dengan ini apa gitu ya. Ini hubungannya dengan ini apa yang keluar. Ini juga tidak bisa ataupun tidak hanya pada cakupannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ada di dalamnya slide ini apa kira-kira yang biasa kita sering tulis itu ya, kemandirian, pesona tanggung jawab, kerjasama misalnya, boleh Bapak cantumkan. Kemudian apa lagi ya? Toleransi. Apa? Toleransi, ya boleh Bapak. Karena itu bagian dari pengembangan karakter. Ini hanya acuan, gitu kan? Acuan pedoman dari pemerintah. Yang mengembangkan siapa? Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat pengembangan karakternya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Cepi tadi. Toleransi ada gitu, mau dimasukkan, nggak apa-apa. Yang semua terkait. Namun semuanya harus ditampilkan ya Bapak Ibu dalam tujuan pembelajarannya. Dalam tujuan ada keterampilannya, ada pengetahuannya, kemanfaatannya untuk gerak itu apa, untuk kebugaran ada apa enggak. Dipilih dulu, Bapak pilih dulu materinya yang ada pemanfaatannya. Nilai-nilai karakter yang keluar dari materi itu apa gitu. Setelah Bapak susun seperti ini semuanya, Bapak rangkailah menjadi sebuah kalimat utuh. Itulah namanya tujuan pembelajaran. Dan beberapa tujuan pembelajaran yang disusun gitu ya, itu tujuannya untuk mencapai pada fase E. Fase E, mana fase ini? Fase kita. Oh, di bawah, maaf. Di bawah. Sorry. Ternyata ini yang diharapkan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Yang bingung, boleh Pak, saya masih bingung masalah ini. Gitu. Biar saya agak perlambat lagi. Kelihatan nggak tulisan ini? Kelihatan Pak, cuma jauhan dikit. Oke. Pak Sulaiman, gimana? Kalau Pak Cepi, Pak Rano ya udah nyambung ya gitu. Masih sedikit belum sepenuhnya ini terakomodasi. Oke, saya izin kawan-kawan ngulang sedikit ya masalah CP ya, supaya teman-teman yang lain gitu nggak terlalu kebingungan. Kita masuk ke sini karena CP sudah kita lewati. Ini sudah ditetapkan pemerintah. Jadi tidak usah bingung, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Ini dapat yang dipakai dalam 8.000 menyusun.
perangkat ajar. Nah, dalam membuat perangkat ajar, Bapak Ibu harus menentukan dulu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu kita harus melewati ATP namanya. Dan ATP itu berisi tujuan-tujuan dari semester 1 sampai semester 2. Kalau satu materi itu terasa berat, saya akan ulang kembali. Kalau dulu Bapak Ibu diharuskan menyelesaikan sampai 5 KD ya. Bener ya, kayak gitu ya. Permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, kemudian apa lagi? 6 ketangkasan, kebugaran, berirama, senam berirama, gerak ritmik gitu kan. Nah, diri. Ini telah ditetapkan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu sebagai panduan. Pak Sulaiman, saya di tempat saya cuma bola voli dan bola yang banyak sarprasnya. Kemudian Bapak silahkan susun ya elemen-elemen, ini namanya elemen. Kalau dulu KD juga gitu. Elemen ini Bapak terdiri dari 4 elemen yang harus Bapak buat dalam tujuan pembelajaran. Saya akan sederhanakan elemen atau domain ini ya. Kalau dulu keterampilan ini berada di 4 KD 4.1 gitu. Pengetahuannya 3 KD 3. Iya. Iya kan? Nah, iya, sekarang di Sekolah Penggara atau SMKPK keterampilan ini diduluankan. Karena apa? Karena di kelas 10 mereka belum tahu apa itu sepak bola. Mereka diminta untuk meniru dulu gitu. Menirukan, kemudian mencontoh pada pola gerak dasar. Ya, makanya keterampilan diduluankan baru keterampilan ini juga menjadi nomor 1. Kalau keterampilan ini saya tidak berenang selama 5 tahun gitu ya, saya tidak akan lupa teknik juga cara berenang walaupun baru 5 meter saya sudah berhenti. Tapi kalau pengetahuan saya belum tentu tahu bagaimana cara gitu. Apa sih namanya renang gaya dada gitu. Secara definisinya renang gaya dada bla 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 bla. Saya cuma bisa tahu renang dada itu ya kayak gini dengan mempraktekkan tentunya. Artinya praktek ini kan hal yang lebih lama, lebih abadi daripada pengetahuan ya, bisa lupa. Kemudian ada pemanfaatan gerak, seberapa pentingnya materi yang kita ajarkan terhadap kebugaran dan juga kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilannya, dan juga pola hidup sehat. Ada nggak kemanfaatannya? Yang terakhir, karakter yang muncul. Kalau tadi toleransi, tanggung jawab, bagaimana dia tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana dia hidup sikap untuk antri, bagaimana dia itu tertawa terbahak-bahak gitu ya, cara tertawa terbahak-bahak, walaupun nggak penting sih sebenarnya tertawa gitu. Ya tapi ya penting bagi orang yang sakit gitu. Nah, bagi orang sehat ya nggak penting tertawa, bagi orang sakit itu penting. Nah itu kaitannya. 4 elemen ini harus menjadi satu kesatuan dalam tujuan pembelajaran. Jadi gitulah intinya kira-kira Bapak.
Dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkan tujuan pembelajaran karena waktu saya terlalu pendek gitu. Cuma saya mencoba menelaah dengan bahasa sederhana saja untuk saya bisa menyebutkan saja, cuma saya belum bisa mengetik gitu. Mohon maaf ya. Coba kemudian mengenai ATP ya Bapak Ibu, nanti bisa saya jelaskan untuk apa namanya ya, untuk menentukan materi apa yang ingin kita ajar gitu. Bapak Ibu mohon nanti mengelompokkan permainan invasi itu apa saja. Jadi supaya nggak bingung. Permainannya itu apa saja. Olahraga, atletik apa saja, tetap sama seperti yang kemarin. Olahraga bela diri apa saja yang ingin Bapak Ibu ajarkan di kelas Bapak Ibu. Itu lebih memudahkan. Oke. Itu belum selesai semua yang saya mau bicarakan mengenai ATP. Kalau saya bicarakan bisa sampai jam 11 kita Bapak Ibu. Cuma untuk ATP saja. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu temukan dulu masalah. Nanti kalau sudah ketemu kendala itu baru bisa kita cari solusi. Nanti maka harapannya di dalam grup tetap ada. Kalau dalam menyusun tujuan pembelajaran Bapak Ibu mengalami kendala, silakan langsung ya. Dan nanti saya masih bisa bantu, kalau saya bantu.